Ada banyak hal yang janggal ya, maksudnya dalam musibah kebakaran ini kenapa sampai ada Menteri Dalam Negeri Pak Tito Karnavian sampai mengunjungi lokasi kejadian gitu. Artinya kan dapat atensi besar dari pemerintah pusat. Nah, anehnya perusahaan besar yang kliennya banyak itu kok di ruko gitu kan, kok kayak apa ya? Ruko tidak layak lah sebenarnya. Nah, iya. Untuk sebuah perusahaan multinasional kayak gitu ya. Nah, kemudian, Emang dia nggak bisa nyewa Kuningan, nah itu apa Idealnya sih harusnya. Rasuna, atau di Sudirman, SCBD kan dengan lebih nama layak besar ya sebenarnya. begitu kan. Kalau pernyataan dari Polres Jakarta Pusat kemarin saat kebakaran terjadi itu menyatakan bahwa gedung di lantai dasar gedung itu menjadi gudang penyimpanan baterai. Ini sangat janggal. Jangannya ini benar rawan terbakar seperti bubuk mesiu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Sindoskop. Kali ini kita membahas satu peristiwa yang tiba-tiba muncul di tengah situasi bencana di Sumatera. Peristiwa kebakaran sebuah gedung atau sebuah ruko, lantai 6 atau lantai 7 gitu ya. Tragis, ini menewaskan sekitar 22 orang dan sejumlah orang luka. Bahkan ada seorang ibu hamil yang sudah tua, maksudnya hamil tua gitu yang ikut meninggal. Kita turut berduka cita. Selain korban yang begitu banyak, kebakarannya ada di lantai 1, tapi mereka ada di lantai atas sehingga sulit untuk keluar. Urusan dengan bencana, exit emergency juga tidak ada. Tapi yang menarik ini adalah ternyata sebuah perusahaan yang bernama Teradrone. Ini perusahaan yang cukup besar dan berskala internasional. Nah, saya bersama dengan teman-teman, para redaktur Sindonews. Tolong diperkenalkan satu-satu biar teman-teman netizen kenal nih siapa saja orang yang membuat masalah di Sindoskop ini. Silakan. Halo, saya Riko Afrido Simanjuntak. Panggilannya Riko ya? Saya Sucipto, dipanggil Cipto. Dulu ada pemain bola namanya Sucipto Suntoro, cuman ini nggak ada hubungan keluarga lu ya? Halo, saya Sunu Astara Fahrul dan dipanggil Sunu. Ya, panggilannya Sunu, pasti namanya orang Jawa ya kalau Sunu ya. Oke, saya ke Mas Cipto dulu. Apa yang menarik dari kasus drone ini sebenarnya? Teradrone ini maksudnya? Iya, ada banyak hal yang janggal ya, maksudnya dalam musibah kebakaran ini kenapa sampai ada Menteri Dalam Negeri Pak Tito Karnavian sampai mengunjungi lokasi kejadian gitu. Artinya kan dapat atensi besar dari pemerintah pusat nih. Gitu. Padahal kalau kita lihat kan biasanya kasus kebakaran waktu di Golden Crown, diskotik gitu yang di Mangga Besar itu ya. Ya. Itu juga cukup besar kan, sampai banyak juga yang meninggal kan. Tapi nggak ada pejabat sekelas menteri yang datang ke lokasi. Tapi kalau kebakaran ini, Kalau gubernur wajar lah ya datang. gubernur wajar karena memang wilayah ya kan sebagai kepala daerah. Nah kalau ini sekelas menteri sampai datang, nah ini yang jadi pertanyaan. Mungkin dia pengen lihat kali. Ini Teradrone tuh perusahaan apa gitu. Ya tapi kan Teradrone memang sudah perusahaan besar gitu. Jadi sangat apa ya, janggal kalau saya lihat sih. Kalau Ya. Pak Tito udah ngomong belum? Ngasih statement nggak? Sudah dia menyoroti soal sertifikasi layak fungsi. Gitu. Jadi gedung ini mungkin dianggap tidak layak fungsi ya. Karena kan salah satu syarat sebuah gedung itu kan harus ada APAR, alat pemadam kebakaran. Terus ada apa semacam Exit jalur emergency, evakuasi ya. Gitu. Nah, mungkin ini yang disorot sama Mendagri. Tapi kalau sampai Mendagri ini turun, ini yang jadi Harusnya pertanyaan tuh besar itu. diucapkan oleh Pak Pramono Anung cukup lah ya. Cukup gitu. Kalau Bang Riko gimana ngeliatnya? Kenapa kok ini perusahaan besar ya? Perusahaan besar, perusahaan Jepang ya. Di Indonesia itu kantornya ada 2, di Kemayoran sama Cicendo Bandung. Nah, anehnya perusahaan besar yang kliennya banyak itu kok di ruko gitu kan, kok kayak apa ya? Ruko tidak layak lah sebenarnya. Nah, iya. Untuk sebuah perusahaan multinasional kayak gitu ya. Nah, kemudian, Emang dia nggak bisa nyewa Kuningan, nah itu apa Idealnya sih harusnya. Rasuna, atau di Sudirman, SCBD kan dengan lebih nama layak besar ya sebenarnya begitu ya. kan. Nah, anehnya juga data dari dinas tata di Pemprov DKI ini, IMB-nya keluar 2014, sertifikat layak
sertifikat layaknya 2015. Tapi Gubernur Pramono dan Mendagri mempertanyakan dan akan mengevaluasi. Nah, berarti kan ada apa ini? Yang mengeluarkan izin ini siapa? Jangan sampai tudingan netizen ada main mata ketika itu ya terbukti yang Antara pejabat itu. pejabat saat itu dengan pemilik gedung itu, pengelola gedung. Itu pengelola gedungnya punya teradron sendiri atau punya apa dia sewa apa di gimana ya? Nah itu yang harus didalami itu. Dia nyewa atau punya sendiri. Kan kabarnya si pemiliknya udah ditangkap ya? Pemilik Pak teradronnya. Wisnu Wardana. Mikhail Wisnu Wardana. Mikhail Wisnu Wardana, MWW. Disingkat terkenalnya sekarang ya? Nah itu. Ditangkap di apartemen dia. Korbannya kan 22 orang. Kebanyakan mayoritas mereka meninggal karena menghirup gas beracun ya, Bang. Karena investigasi temuan yang di lapangan itu jalur keluar masuk, pintu keluar masuknya itu cuma satu, Bang. Oh, sebenarnya ada banyak jendela. Jendelanya netralis. makanya yang di media sosial itu beredar kan banyak pada di luar, di atas Dia kan. pada loncat ya mau ke Iya. atas ya. Itu kasihan sekali ya. Kebanyakan yang selamat itu yang langsung turun nih, Bang. Itu. Kok bisa? Nah, harusnya ke depan lah kan harus emang Gubernur Pramono berencana bakal mengevaluasi semua perizinan, semua kelayakan gedung-gedung di Jakarta itu kan. Mas Unu, apa yang menarik dari kasus ini? Pertama, yang jadi operasi kerja teradron ini kan memetakan kliennya berupa perusahaan-perusahaan besar di tanah air, disebut-sebut seperti itu ya. Tambang dan kelapa sawit katanya. Nah, sekarang yang lagi dibahas netizen itu kan kaitannya apa dengan itu, data-data itu kan, data-data itu apa kaitannya dengan kebakaran ini gitu. Namun yang menarik dari awal itu sekelas perusahaan besar ini itu kan menyimpan baterai drone di bagian bawah, di gudangnya di bawah, di lantai 1. SOP-nya itu saya kira sangat kurang ya. Baterai lithium itu kan rawan terbakar. Cuma di situ nggak ada SOP untuk gimana kalau meledak dan memadamkannya. Kalau disiram air kan tambah terbakar itu. Harusnya kan ada alat pemadam api ringan, APAR itu yang ada di situ. Ternyata dari sidak Gubernur Pramono Anung kemarin setelah pasca kebakaran ternyata nggak ada dan jalur evakuasinya nggak ada. Dan rata-rata para korban kan nggak bisa napas. Bukan terbakar ya, cuma sesak napas. Karena ini ya asapnya tuh beracun, karbon monoksida. Cip, katanya ini bukan perusahaan drone yang kecil-kecil loh. Katanya drone-nya bisa ngangkut barang katanya. Iya, bener nggak sih? iya. Bahkan 2021 itu dikabarkan dia sempat melakukan survei perkebunan sawit di daerah Sumatera gitu. Makanya banyak netizen banyak yang mengkaitkan Menghubung-hubungkan ya. Jangan-jangan ada kaitannya nih gitu. Ya seperti kita tahu lah banyak kasus-kasus kebakaran yang seringkali dikaitkan dengan kasus-kasus hukum. Seperti waktu kebakaran Kayak dulu ada Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung gitu. Nah, ini juga netizen coba mengkait-kaitkan gitu. Jangan-jangan nih. Apakah ini kebetulan atau ada hal-hal lain? Tapi memang langkah gubernur untuk melakukan evaluasi gedung-gedung itu harus diapresiasi ya, karena berdasarkan data itu dari 2.600 gedung bertingkat di Jakarta itu sekitar 690-an itu tidak memenuhi syarat. Artinya mungkin aparnya tidak ada, sprinkle-nya mungkin tidak ada, atau jalur evakuasinya mungkin tidak ada. Mungkin kalau sprinkle itu yang buat nyemprot air, itu ya, otomatis ya? Otomatis itu bekerja, mungkin nggak akan sebesar ini. Dan jalur evakuasinya memadai, mungkin tidak akan banyak jatuh korban. Makanya kita kalau di luar negeri, kalau kita lihat ada banyak apartemen, gedung-gedung tinggi itu ada tangganya di samping ya. Jadi ketika ada masalah di dalam, dia bisa keluar, terus dia bisa, tangganya tuh bisa diturunin gitu. Kayak di kita nggak ada kayak gitu ya? Nggak ada. Dan kemarin tragisnya kan mereka harus merakit sendiri tangga-tangga itu. Disambung-sambungin,
Kalau terus baru dipakai untuk turun dan sempat terombang-ambing di lebitan live kita kan terombang-ambing. Iya sih. Ini sangat riskan. Ternyata Om Riko, ini si Michael Wisnuwardana ini, dia ini adalah salah satu managing director di perusahaan, jadi perusahaan teknologi itu ya sebutannya, yang bergerak di bidang pertambangan, energi, agrikultur, hingga pemetaan infrastruktur besar. Jadi banyak proyek strategis nasional menggunakan jasa Banyak. Iya. Terradrone ini. BUMN. Beberapa perusahaan-perusahaan. BUMN menggunakan Terradrone, termasuk dia tuh, oh dia lulusan ITB ternyata. ITB. Sama kayak si paling Aceh itu ya. Dia ITB juga tuh ya, Gerindra ya. Emang ITB nih ya. Teknik mesin Bagus-bagus ya. ITB Iya. itu. Dan dia sering jadi pembicara internasional di berbagai forum. Dan dia ini adalah orang yang melakukan riset berbasis AI dan fotogrametri. Ini perusahaan besar nih. Proyek-proyek itu ada di beberapa wilayah di Indonesia. Misalkan dia membangun kawasan industri nikel dan smelter 2021. Pemetaan nikel dan smelter di Sulawesi Tengah dan Tenggara, Konawe, Morowali. Iya ternyata Makanya nih. musibah kebakaran ini kan dapat sorotan dari media asing Iya, juga. bener. Salah satunya dari media Cina itu Xinhua atau sama Jepang apa Oh gitu ya? Iya, dapat sorotan dari media asing karena memang perusahaan besar ini. Gitu. Inspeksi infrastruktur migas berbasis AI di Jawa Barat, Riau, dan Kalimantan. Digitalisasi tambang batu bara 2020-2025 masih baru-baru ini ya di Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan. Kemudian survei udara jalan tol dan pelabuhan besar. Wah. Nah, kok ini kan ini perusahaan besar dengan proyek-proyek yang besar pula. Tadi kita udah bahas dia punya kantor di Bandung Ruko dan Jakarta. di Jakarta, di Ruko nggak tahu saya di Bandung Cicendo saya nggak tahu apakah di Gubuk atau di mana sih kita nggak ngerti ya. Ini kan jadi kayak perusahaan omsetnya besar, tapi seolah menutup diri jadi kayak perusahaan kecil gitu. Kayak pelaku UMKM Kayak ya. pelaku UMKM. Sementara yang dia simpen tuh adalah baterai lithium yang nggak bisa sembarangan sebenarnya. Ini udah melanggar aturan nih sebenarnya. Itulah. Jadi padahal pemasukannya gede ya kan, tapi nasibnya karyawannya nggak dipikirin banget. Gimana keselamatannya juga. Yang dipikirin cuma cuan aja ya kan. Maksud lo ada perusahaan suka cuan aja karyawannya nggak dapat itu gitu. Itu kan Gaji dan contohnya. bonus yang layak gitu Masa maksudnya. nggak dipikirin ininya apa, keselamatan karyawannya gimana, kalau gempa gimana, kalau kebakaran kayak itu kan gimana. Bukannya setiap perusahaan itu harus izin ya ke dinas tenaga kerja ya? Ada izin. Dia, Termasuk maksudnya gini, kalau ada perusahaan yang menyimpan baterai teknologi tinggi, kan itu kan nyimpan baterai kan berarti Iya. kan? Itu kan harusnya nggak bisa di tempat ruko sekecil itu ya. Bagaimana keamanannya, bagaimana suhunya nggak boleh terlampau panas, dan dampak yang ditimbulkan oleh sekitar. Ini kenapa diizinin nih? Gimana Cip? nah itu dinas terkait harus dievaluasi tuh. Semuanya tuh, semuanya ya. Iya. Jadi buat Pak Pramono bukan cuma gedungnya yang dievaluasi, semua Pejabatnya. pejabatnya yang terlibat. Termasuk yang memberikan izin itu tuh. Ya kan? Itu harus dievaluasi. Gitu. Dan harusnya juga Pemprov DKI juga melakukan semacam apa ya? Evaluasi berkala setiap berapa bulan sekali untuk Ya, mengecek bener. gedung-gedung yang ada di Jakarta. Apalagi data sudah jelas. Sekitar 690 sekian gedung di Jakarta tidak layak. Itu yang sudah terdata dari ya 2000. Nah, Belum yang nggak terdata. Nah, itu harusnya dinas pemadam kebakaran atau dinas-dinas terkait lainnya melakukan evaluasi, dicek berkala. Jadi ketahuan gitu, mana gedung yang layak fungsi dan tidak. Ya, maksudnya emang ini ya, maksudnya jumlah kita belum saya ya sepanjang keliling Jakarta ya, belum melihat belum banyak beberapa tempat yang kita datangi itu memang bahkan gedung yang besar sekalipun itu memang mitigasi bencananya kurang gitu. Gimana Mas? Kalau pernyataan dari Polres Jakarta Pusat kemarin saat
kebakaran terjadi itu menyatakan bahwa gedung di lantai dasar gedung itu menjadi gudang penyimpanan baterai. Ini sangat janggal. Jangannya ini benda rawan terbakar seperti bubuk mesiu kan itu sebenarnya. Oh iya benar ya. Iya. Harusnya di atas dong. Kalau terbakar kan Apinya ke atas itu. Asapnya ke atas. Ya, satu itu. Yang kedua nggak ada jalur evakuasi yang memadai. Bahkan nggak ada, kata Pramono Anung nggak ada itu. Bener-bener cuma lantai turun aja itu dia. Iya, kemudian alat pemadam kebakaran, APAR itu yang disemprotkan itu, kata Pramono dari lantai 1 sampai lantai 6 itu nggak ada. Itu kan sangat menurut ganjil ya. Perusahaan sekelas itu gitu loh. Dengan bahan-bahan berbahaya yang disimpan di situ, yang kita tahu lah kalau baterai itu kan rawan terbakar kalau panas. Bisa meledak kan dia. Meledak. Itu otomatis dari awal meledak, terbakar. Dan semua bahan kimianya. Dan informasi yang diproses itu awalnya berusaha dipadamkan oleh karyawan di situ yang di lantai dasar, cuma tambah meledak. Terbakar, dan asapnya kan meracuni yang di atas. Iya. Dan pemadam bilang banyak yang terjebak itu di lantai 3, 4, 5 itu. Mereka nggak sempat naik ke lantai rooftop ya. Nggak bisa. Karena jalannya naik cuma terbatas. Mereka karyawannya banyak mungkin kayak gitu. Dan rata-rata mereka kan nggak terbakar tapi Kena asapnya. racun. Dan sebagian tadi ada teman bilang tetangganya yang kena korban itu hitam. Hitam mungkin karena itu ya. Karena menghisap racun karbon monoksida. Serem banget ya. Saya bisa ngebayangin sih kalau saya lihat gambar rukonya ya. Itu saya pernah datangin sebuah ruko mirip kayak gitu. Dia cuma ada pintu masuk. Dari pintu masuk, kemudian ruang depan, kemudian los, kamar mandi, tangga. Biasanya begitu tuh kalau ruko tuh. Tangga, lantai 2, ada kamar mandi 1, kemudian los lagi, paling ada ruangan 1, tangga lagi. Kayaknya itu begitu ya, semuanya. Dan memang nggak ada tempat buat loncat dan segala macam. Nah, apa yang dilakukan oleh Pemda kayaknya nggak cukup cuma sekadar kita akan evaluasi gedung-gedung, semua pejabat yang mengizinkan gedung itu beroperasi. Jadi dinas tertrannya juga mesti cek bener nggak tenaga kerjanya tercatat di situ, dinas pemadam kebakarannya, kemudian dinas tata ruang apa sih P2B-nya, dan juga beberapa yang lain. Yang terbaru apa kok? Ada yang terbaru nggak? Terbaru. Penetapan tersangka, Bang. Iya. Itu direktur utamanya yang tadi misalnya MWW itu ya? Itu udah jadi tersangka. Udah ditangkap ya? Terancam hukuman yang lumayan berat itu. Udah ditangkap tadi. 20 tahun ke atas ya? Iya. 20 tahun ya? Tapi kayaknya itu belum cukup dong ya, karena kan bukan satu pihak ya. Bukan satu pihak itu. Bukan satu pihak. Ada pihak-pihak lain yang perlu juga dimintai keterangan oleh polisi. Maksudnya sih pengen murah kali ya? Kemungkinan seperti itu. Bayar sewa, kalau dia sewa ya, kalau dia sewa atau kalau dia bikin, sewanya murah, operasionalnya juga murah. Saya nggak tahu apakah tenaga kerjanya dibayar sesuai dengan peraturan UMP, kita juga nggak tahu juga gitu. Biasanya kalau orang udah ngakalin pajak dengan tempat biar murah, biasanya perusahaan-perusahaan juga begitu. Gitu. Sebenarnya kan dengan kantor, dengan skop bisnis yang besar, proyek strategis nasional yang dia ambil, pemetaan drone tambang dan kelapa sawit itu bukan perusahaan kecil itu. Dan itu saya yakin miliaran itu. Mungkin bayarannya juga dolar kali ya? Iya, omsetnya gede gitu. Jadi kalau kantornya kayak gitu-gitu tuh harusnya di kawasan SCBD, Sudirman, Kebun Siri, Rasuna Said. Ini di Kemayoran. Cempaka Putih ya jatuhnya berarti ya? Ya, Cempaka Putih. Dan itu kan juga bukan pusat perkantoran ya? Itu kayak dekat rumah penduduk kayaknya ya? Iya, dekat pemukiman padat penduduk. Dan kalau kita Rukonya lihat juga nggak luas ya? Iya, nggak terlalu luas, Sekitar 60 tinggi. meter. Kalau kita lihat juga di company profile-nya itu drone yang dia punya itu nggak abal-abal, kaleng-kaleng, besar, bisa ngangkut, yang disebut bisa ngangkut barang dan Saya belum pernah lihat sih mas, tadi drone bisa ngangkut barang tuh berarti kita drone-nya keren sebelum banget kita ya? sempat diskusi, sempat lihat
Dan ternyata memang ya bukan drone yang buat penggemar hobi Yang gitu. buat main-mainan gitu ya? Buat konten Buat bukan. konten bukan ya? Bukan. Ini memang drone Khusus canggih. untuk canggih gitu loh. Harusnya ya untuk safety-nya kan nggak di situ ya karena itu barang mahal gitu. Iya, bahkan saya kemarin sempat lihat ada tukang cukur apa barbershop di Jalan Kemang Raya. Iya. Masa Cukur kalah? berapa sih? Masa kalah? Masa malam cukur paling 100.000. Di Kemang Raya. Berarti kan, berarti dia mampu bayar itu. Ini kan perusahaan miliaran. Masa kantornya di Kemayoran? Coba dicek juga itu pembayaran pajak ya gimana. Iya. Jangan-jangan Jangan-jangan yang tadi Bang Gaib bilang semuanya serba minimalis gitu. Prinsip ekonomi banget ya. Iya, dia tuh sampai semua loh. Di Papua juga dia yang handle. Dan dia melakukan pemetaan darurat bencana nasional di Sulteng dan Pantura. Bagaimana mitigasi untuk bencana skala besar. Ini orang... Tapi memang si MWW ini, si pemiliknya ini memang punya jasa yang membawa Terra Drone masuk ke dalam proyek-proyek strategis nasional. Jadi dia ini yang dipercaya sama orang Jepang kali ya. Iya. Untuk kita punya teknologi, gimana cara teknologi ini bisa dipakai di sejumlah proyek yang dimiliki pemerintah atau swasta. Kan biasa begitu ya. Saya juga ada tuh yang nawarin dulu. Mas, ini saya punya teknologi dari Jepang. Dia bisa memetakan, bisa memitigasi gempa. Bisa nggak nih di pertemukan saya dengan orang penting di BNPB, di BMKG, di mana gitu, supaya menggunakan alat saya, gitu. Wah, saya nggak kenal, saya bilang. Terus nggak tahu lagi tuh, saya nggak tahu apakah di perusahaan yang sama atau enggak ya. Karena dengan dia masuk menjadi alat yang dipakai untuk berbagai proyek, berarti memang alat ini sebenarnya canggih kan? Canggih. Alat ini sangat membantu. Berarti kan memang ini perusahaan yang bonafit sebenarnya, cuman tempatnya aja. Oke, nah selanjutnya kira-kira apa yang akan terjadi ke depan nih? Ini menarik juga nih Bang di perdebatan komentar-komentar netizen Oh ya, ini. komen-komen Iya. netizen nih Banyak. lebih tajam Iya, daripada lebih tajam. komen-komen dari tetangga sebelah ya. Banyak yang ngaitin ya. Bacain dong, bacain baca. dong. Ada yang bilang gini nih. Pernah memetakan lahan sawit di Sumatera. Ya itu tahun Iya. 2021. Terus? Mudah-mudahan di balik musibah ini ada rahasia besar yang akan terbongkar atau dibongkar kata dia. Tuh pasti tuh suka baca buku-buku Nick Carter tuh. Aman data server Konspiratif. hard disk. Apa? Sudah aman data server hard disk, flash disk sudah diamankan di tempat lain. Jika dibutuhkan akan dibuka. Udah apa spekulasinya di publik tuh udah liar. Udah kemana-mana ya? Udah kemana-mana. Tapi ya sejenis perusahaan ini Mas ya, kayaknya dia kalaupun punya rekaman semua data nggak mungkin disimpan di situ juga kan? Mungkin ya. Bisa jadi di cloud. Di cloud gitu, ya? Jadi kekhawatiran kalau datanya hilang ya saya kira ya nggak mungkin hilang lah gitu kan. Datanya mesti disimpan di backup-nya mesti ada. Dan klien apa tuh yang memakai jasanya mesti juga punya datanya gitu Iya, ya. biasanya. Jadi mungkin sudah terjawab bahwa ada datanya. Cuma memang agak ganjil gitu ya. Netizen ya semakin belum ada jawaban akan terus bertanya-tanya itu. Apalagi kehadiran Pak Tito ya, sekelas menteri itu dengan kebakaran. Ya memang sih korbannya gede ya, tapi kan gedungnya kecil, tapi Itu dapat berarti atensi. TTT ya? Apa tuh Bang? Tiba-tiba Tito. Nggak usah tiba-tiba datang gitu maksudnya ya. Tapi saya yakin itu bentuk kepedulian dan keprihatinan beliau ya. Karena kita mendengar ada seorang wanita yang sudah hamil 8 bulan. 8 bulan. Kok belum cuti ya? Mungkin dia nunggu kali ya. Nunggu biar cutinya lebih panjang ya. Mungkin nunggu 8,5 kali ya. Atau 2 minggu atau seminggu sebelum lahiran biasanya kan gitu ya. Perempuan Harusnya Menteri Pemberdayaan Perempuan, Bang. Atau emang bosnya nggak Atau izin medsos. kali Bang? Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak tuh siapa ya? Tahu nggak Mas? Lupa apa Cewek sih Bang. Ya udah pasti perempuan. Saking jarang nongolnya kita jadi lupa ya. nongol, Bang. Padahal bencana itu banyak anak-anak dan wanita. Iya. Kok nggak ada suaranya? Ya udahlah. Nah,
Sebenarnya tapi penyebab utamanya apa sih sebenarnya? Itu katanya sih lagi dicas baterainya itu. Baterai drone itu. Iya, lagi dicas kemudian meledak. Meledak. Gitu. Karena bahan kimia ya. Buat apa ininya ya akhirnya cepet Berarti dia menjalarnya. ngecasnya di situ juga. Di situ Iya. juga. Bener kata tadi dibilang harusnya lokasinya lebih safety kan di Iya, atas, di ya. atas, jangan di bawah. Jangan di bawah. Ketika di bawah kan asapnya kemana-mana tuh. Dan beracun itu. Ngecas baterai drone itu berarti kan butuh watt yang besar ya? Iya kan ya? Iya. Karena nggak mungkin cuma Eh, satu. karyawannya ngerjain apa sih sampai sebanyak itu? Ya informasinya kan ada yang apa packing, perbaikan, di situ servis juga. Gitu. Di Oh, situ. servis juga. Ada, Iya. di situ ada Masih perbaikan diidentifikasi, juga. Bang. Masih diidentifikasi apakah ada juga magang juga. Ada apa? Oh, anak magang juga. Ada juga magang kena Innalillahi. Saya lihat ada seorang ibu yang datang ke sana Pengunjung. cari anaknya ya. Iya. Dan itu kan pas jam makan siang. Saya ngebayangkan kalau pas lagi full jam kerja gitu ya. Sebagian ada yang keluar berarti kan? Nah, betul. Itu bisa jadi Lebih banyak lagi. kemungkinan Adakah catatan total karyawannya berapa sih? Kalau 22 orang yang meninggal, terus ada berapa tuh yang luka? Berarti kan mereka dalam satu hari udah berapa karyawan tuh? Ya, dan mereka menempati lantai 6 gedung, lantai 6 ya, 1 sampai 6 ya, berarti kan nggak cuma 22 itu. Kemungkinan. Iya, kemungkinan satu lantai bisa 10 kan? Iya. 10 orang kan? Oh, jadi dia terima perbaikan drone juga? Tempat servis. Oh, oke. Jadi memang ini jadi isu nasional. Bahkan teman saya yang ada di Makassar sempat nanya juga gitu. Itu dia bilang drone-nya drone yang dia nanya drone-nya yang suka buat naik ke apa gedung. Saya bilang bukan cuma gedung, hutan saya bilang. Kalau gedung mah udah biasa ya Iya, kita iya, bisa beli di kota. Kalau ini memang drone khusus industri ya. Industri. Kebunan. Berarti ini buatan Jepang berarti ya. Buatan Jepang. Kita pengen lihat nanti keseriusan. Jadi gini, apakah kejadian ini ada hubungannya dengan peristiwa-peristiwa yang lain? Itu bisa terlihat dari bagaimana aparat menyelesaikan kasus ini. Ya. Kejujuran dari aparat. Iya. Jadi kita lihat kasus ini mau kayak gimana, mau diarahkan seperti apa, dan si MWW ini mau akan bicara apa nanti. Kita nggak tahu juga ya. Belum ada statement sama sekali dari pihak mereka kan. Dan Iya. kalau hanya dibebankan kepada si MWW juga kayaknya nggak adil juga ya. Walaupun dia direktur utama ya. Managing Director dia. Iya. Pasti kan ada pihak-pihak terkait lainnya itu. Ya. Nggak bisa cuma Saya satu yakin orang. nanti akan muncul nih di media sosial siapa komisarisnya, siapa aja orang-orangnya. Kita ingin tahu juga tadi yang tadi kita bahas siapa yang memberikan izin IMB di tempat itu. Dan yang paling penting adalah evaluasi dari mitigasi bencana di setiap gedung. Gedung-gedung. Saya pernah membawa seorang deputi, bukan deputi ya, pokoknya orang BNPB lah ya, ke kita naik mobil di satu tempat, kemudian dia nggak, Mas kita jangan turun di lobi. Oh, turun di mana Pak? Suruh sopirnya turun di B1 aja. B1 masuk, saya pikir oh dia nggak mau kelihatan kali ini di B1. Begitu B1 keliling ke B2 Mas, B2 naik lagi ke lobi udah dia turun. Terus dia, Mas ngapain Pak kok ke B1, B2 naik lagi ke lobi. Terus turun di lobi. Kenapa dari tadi di sini saya pengen lihat bagaimana safety gedung ini. Mana ya Pak? Tadi sepanjang saya di B1, B2 gelap nggak Mas? Gelap. Ada nggak petunjuk kalau ada kebakaran kita kemana? Ada nggak petunjuk yang nyala, titik kumpulnya di mana? Nggak ada. Terus kalau ada kebakaran itu kita kemana? Nggak ada juga. Ya itu kira-kira itu. Jadi nggak usah mikir terlampau jauh tentang macam-macam. Lihat aja di B1, B2-nya. Harusnya kalau gelap itu kan, basement itu kan gelap ya. Harus ada petunjuk yang nyala. Gitu. Titik kumpul. Petunjuk jalur evakuasi. Evakuasi segala macam. Dia bilang. Terus, ada nggak tempat yang lebih tinggi dari basement itu? Buat apa Pak? Ya,
Mas pernah mikir nggak di Sudirman ada basement yang kerendam air? Oh iya. Di Bundaran HI itu. Iya, di Bundaran HI itu. Iya Pak ya. Kalau ini kerendam, orang kalau nyelamatin diri kemana? Mau ke pintu, kan terlalu jauh. Di setiap sudut mesti ada undak-undakan yang kita pakai untuk titik mereka naik. Gitu. Cuma itu memang nggak pernah dipikirin. Jadi sejak awal buat Pak Pramono, mesti strict. Jangan cuma mikirin tempat kamar mandi segala macam, pikirin bagaimana evakuasi yang cepat, mitigasi kalau ada bukan cuma kebakaran, gempa, kalau ada banjir, dan kalau ada kondisi darurat yang lain. Dan di gedung-gedung kita di DKI rata-rata nggak aware tentang hal itu, termasuk di apartemen. Di apartemen juga cuma ada emergency exit, tapi emergency exit dalam gedung juga kan? Iya kan? Dari gedung juga. Akhirnya penghuninya cuma bisa pasrah. Iya, cuma bisa pasrah aja. Ya udah, oke, kita tunggu hasil penyidikan dari polisi. Semoga ada titik terang dan ada keadilan bagi para korban dan keluarganya. Apakah mereka mendapat santunan? Berharap meskipun dirutnya ditangkap, tapi hak-hak mereka, para pekerja terus harus dikasih. Entah dibayarkan gajinya yang sebelumnya, ataupun kalau diberhentikan perusahaannya, mereka dapat pesangon yang layak. Itu yang mesti diperhatikan sama aparat juga, jadi jangan cuma nangkep, terus karyawannya nggak dipedulikan. Oke, sampai ketemu lagi di Sindoskop minggu depan. Teman-teman, thank you, bye-bye.